Semangat pagi dan salam anti korupsi. Kami dari kelompok 4 kelas 601 yang beranggotakan Daniar Mareta, Hel Clarissa, Rifda Lutfiana, Salhaka Dimar, dan Taskia Salsabila mempersembahkan hasil analisis kami terkait dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia yang sedang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Sebelum kita menuju ke analisisnya, apa sih sebenarnya korupsi itu? Jadi, menurut Purwadarminta, korupsi adalah suatu perbuatan buruk seperti penggalapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 1.218 kasus perkara korupsi yang telah disidangkan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dari ke 1.218 kasus tersebut, kelompok kami memilih 3 kasus yang menarik dibahas. Kasus yang pertama adalah kasus suap ekspor benih lobster. Kasus tersebut menjerat ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang telah menerbitkan perizinan ekspor benih lobster. Kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 900 miliar. Kasus yang kedua adalah kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Kasus yang dikategorikan sebagai korupsi berskala besar ini merugikan negara sebesar 10 triliun rupiah yang berasal dari 13 tersangka korporasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kasus yang ketiga adalah kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19. Kasus ini menyeret ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan penunjukan langsung tanpa tender terhadap penyedia paket bantuan sosial, yaitu PT Raja Wali Panama Indonesia. Kasus ini merugikan masyarakat sebesar 10.000 per paket bansos yang merupakan fee yang harus dibayarkan oleh PT Raja Wali kepada pihak Kementerian Sosial. Dari ketiga kasus tersebut, pilihan kami adalah korupsi bantuan sosial. Alasan kami memprioritaskan kasus ini karena proses hukum kasus ini masih berjalan hingga saat ini. Selain itu, kasus ini tidak hanya merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika moral masyarakat yang cukup berat. Dana bansos yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial malah tidak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat terdampak sosial dan malah masuk ke kantong-kantong pejabat yang tidak berhak dan sangat jauh dari kata terkena dampak sosial pandemi COVID-19. Atas korupsi bansos yang terbagi dalam 2 periode ini, dengan periode pertama senilai 12 miliar dan periode kedua sebesar 8,8 miliar, Hakim memutuskan Juliari Batubara dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19 ini adalah kasus yang sangat krusial dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kami akan membahas kasus tersebut menggunakan metode SWOT, fishbone diagram, dan power masalah, serta kami akan membahas bagaimana cara penyelesaiannya. SWOT. Analisis yang pertama adalah SWOT dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertama, strength atau kekuatan dari KPK. 1. KPK merupakan badan hukum yang berada di bawah Presiden secara langsung. 2. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 3. KPK memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. 4. Terdapat anggaran untuk kegiatan operasional KPK yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1.305 triliun untuk tahun anggaran 2021. Kedua, weakness atau kelemahan dari KPK. 1. KPK kesulitan mencegah korupsi yang berada di wilayah 3T atau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal akibat kurangnya pendidikan anti korupsi dan aduan dari masyarakat setempat kepada KPK. 2. Sulitnya mencari sumber daya manusia yang benar-benar berkeinginan penuh untuk memberantas korupsi. 3. Belum optimalnya pemulihan aset atau asset recovery dari setiap tindak pidana korupsi. Dan 4.
upaya pencegahan dan penindakan yang belum terintegrasi, sehingga terjadi konflik kewenangan antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi, yaitu KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Ketiga, opportunity atau peluang dari KPK. 1. Tingginya kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada KPK yang didasari oleh rasa benci terhadap korupsi dan keinginan untuk menghilangkannya. 2. Korupsi masih banyak terjadi, sehingga area tugas bagi KPK masih luas. 3. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan KPK untuk memberantas korupsi, terlebih dalam melakukan pengawasan dan meminimalisasi penyelewengan dana bantuan sosial. 4. Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap status kepegawaian KPK yang semula pegawai komisi menjadi ASN menjadikan KPK lebih leluasa untuk pindah ke kementerian atau lembaga lain agar dapat menjadi role model atau trigger mechanism budaya anti korupsi. Yang keempat atau terakhir adalah threat atau ancaman dari KPK. 1. Lawan dari KPK adalah koruptor yang kebanyakan berada di tingkat atas atau yang memiliki kewenangan melebihi kewenangan KPK. 2. Rawan kasus kriminalisasi terhadap pegawai KPK. 3. Lemahnya penegakan hukum mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. 4. Kurangnya koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan 5. Belum adanya sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel dalam proses distribusi dana bantuan sosial ke masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Fishbone Diagram. Kasus korupsi dana bantuan sosial juga dapat kita analisis dengan menggunakan fishbone diagram. Melalui metode ini, kita dapat mengidentifikasi adanya pokok masalah, penyebab utama, dan penyebab sekunder. Dalam kasus ini, kita dapat menganalisis penyebab kasus korupsi dana bantuan sosial dalam 6 penyebab utama, yaitu manusia, lingkungan dan organisasi, budaya, mekanisme, birokrasi, dan penegakan hukum. Faktor manusia yang menjadi penyebab korupsi dilandasi oleh rasa tidak puas, kurangnya moralitas yang mendorong pelaku untuk mengambil keuntungan dari keadaan pandemi yang genting, serta jabatan strategis pelaku yang memberikan kekuasaan dan akses yang kemudian diselewengkan. Apabila kita meninjau kasus ini dengan melihat aspek lingkungan dan organisasi, penyebab sekunder dapat muncul akibat kurangnya sikap teladan dari pemimpin serta budaya anti korupsi yang lemah. Juliari Batubara yang pada saat ia melakukan korupsi dana bantuan sosial menjabat sebagai Menteri Sosial seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak di Kementerian Sosial mengindikasikan bahwa penanaman sikap anti korupsi belum maksimal. Kasus korupsi dana bantuan sosial juga dipengaruhi oleh aspek budaya yang ada di lingkungan eksternal. Pihak swasta yang abai ketika terjadi penyelewengan dalam pengadaan paket bantuan sosial dan justru seakan tunduk untuk memberikan suap mengirimkan sinyal kepada kita bahwa sebagian masyarakat belum menganggap korupsi sebagai sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dan cenderung menormalisasi tindakan tersebut. Yang selanjutnya ialah aspek mekanisme. Dalam mekanisme pengadaan paket bantuan sosial, pelaksanaan yang serba cepat dalam distribusi dan pembelanjaan anggaran memberikan celah terjadinya penyelewengan. Selain itu, mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dalam bentuk barang memiliki potensi yang besar untuk dicurangi, seperti pemangkasan nilai dan penurunan kualitas paket bantuan sosial. Kita juga dapat mengidentifikasi penyebab utama dari aspek birokrasi. Dalam keadaan genting pandemi, pengawasan dan keterbukaan cenderung kurang diperhatikan karena prioritas utama pemerintah adalah menyalurkan dana bantuan sosial yang cepat dan luas. Inspektorat Jenderal yang berada di bawah kementerian juga memiliki potensi menghadapi keadaan sulit ketika harus melaporkan atasannya. Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas independen mempengaruhi proses pengawasan yang cenderung mudah diintervensi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Aspek penegakan hukum merupakan faktor yang juga sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi pelaku terhadap kejahatan korupsi. Seringkali hukuman pidana dipotong atau menjadi lebih singkat dari tuntutan awal, yang tentu saja mempengaruhi pandangan bahwa sanksi hukum korupsi tidaklah berat, terutama jika dibandingkan dengan sanksi hukum kejahatan lainnya. Pohon masalah. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang batang atau masalahnya. Jadi apa itu masalahnya? Pada Minggu 6 Desember 2020, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menangkap Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara. Politikus PDIP itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi program Bansos COVID-19. Nah, kita dapat menelusuri akar atau penyebab masalahnya yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah faktor pribadi seorang Juliari Batubara yang didukung oleh adanya gaun teori
dan kemudian ada lingkungan kerja di Kementerian Sosial yang tidak ideal karena korupsi telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan banyak pejabat Kemensos. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tanah atau masalah eksternal yang terdiri atas faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Nah, faktor hukum, Undang-Undang Tipikor dinilai belum efektif untuk mengatasi koruptor. Selanjutnya, dari faktor penegak hukum, instansi penegak hukum di Indonesia masih dinilai belum berhasil dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi. Selanjutnya, faktor masyarakat. Selain lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, hal lain yang membuat korupsi seperti tidak ada habisnya juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap pelaku korupsi itu sendiri. Yang terakhir, ada faktor budaya, yang mana perilaku korupsi ini sudah menjadi budaya yang sulit untuk dibasmi karena terlalu banyak permasalahan yang mendukung terjadinya korupsi ini. Selanjutnya kita akan membahas daun atau dampaknya. Nah, dampaknya ini ada dua. Yang pertama adalah masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, dana bantuan sosial ini sudah dianggarkan untuk orang-orang tertentu tapi masih banyak dikorupsi oleh pejabat. Nah, hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat yang akan hilang kepada pemerintah gitu. Nah, selanjutnya ranting atau masalah akibat terdiri dari kerugian negara akibat korupsi bansos disebut mencapai 2 triliun serta pelanggaran HAM. Nah, terkait jumlah 2 triliun ini didapat dari satu paket bansos itu dianggarkan sebesar 180.000 berdasarkan biaya realnya. Lalu padahal satu paket itu dianggarkan per 270.000. Jadi ada 90.000 per paket yang sudah hilang nilainya. Nah, kalau ditotalkan atau dikalikan jumlahnya mencapai 2 triliun. Lalu, penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi apalagi mengorbankan kepentingan masyarakat di dalam masalah kritis seperti ini dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Solusi. Ada 3 solusi, yaitu yang pertama dengan menggunakan aplikasi digital agar semua kegiatan transaksi tercatat secara transparan. Yang kedua adalah dengan cara mengganti bantuan menjadi tunai atau voucher belanja di UMKM sehingga mengurangi kecurangan terkait dengan pemilihan tender proyek bansos tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan hukuman berat kepada koruptor seperti denda yang besar, kurungan penjara dengan waktu yang lama, serta dicabut hak politiknya. Menjadi bangsa yang besar bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Bangsa besar lahir dari loncatan besar, bukan hanya keinginan kuat. Korupsi menjadi batu besar yang bisa menjatuhkan orang-orang tanpa keinginan kuat itu. Sudah menjadi tugas kita untuk menjadi elemen penghancur batu-batu tersebut. Agar cita-cita pendiri bangsa kita tidak ikut terkubur dalam hilangnya harapan dan waktu yang terus berjalan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mari bersama lawan korupsi.